Selamat pagi. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk membacakan surat pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Resi Mafiro, Prime Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Yang saya hormati Ibu Anggota Sidang, Ibu Imas, SEMM, dan yang saya hormati pula dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Silvanasya, SSI, MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Makfiro, NIM 250201020077. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terkait tugas akhir, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Suku Bunga Domestik, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Yield Surat Utang Negara tenor 10 tahun di Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Berikut yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Lalu untuk latar belakangnya, obligasi pemerintah merupakan eh, instrumen penting yang digunakan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana obligasi pemerintah ini salah satunya adalah surat utang negara, yang mana lagi untuk imbal hasilnya disebut sebagai yield surat utang negara dengan benchmarknya adalah yield surat utang negara tenor 10 tahun. Lalu fenomena yang terjadi yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2025 terjadi fluktuasi yield surat utang negara, di mana pada tahun 2022 yield sun sendiri meningkat dari 6,40% menjadi 7,01% seiring dengan kenaikan inflasi hingga 4,21%. Lalu selain itu juga ada peningkatan BI rate dan mulai melemahnya nilai tukar rupiah. Namun pada periode selanjutnya yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025, eh, data menunjukkan bahwa inflasi cenderung menurun, namun yield surat utang negara tetap bergerak fluktuatif di tengah tingginya suku bunga dan berlanjutnya pelemahan nilai tukar. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa pergerakan yield surat utang negara sendiri dipengaruhi oleh dinamika berbagai variabel makroekonomi yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang belum konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut secara empiris. Keterkaitannya yaitu terkait dengan kajian manajemen keuangan di bidang investasi dan pasar obligasi, di mana penelitian ini yaitu membahas bagaimana faktor-faktor makroekonomi memengaruhi pergerakan yield surat utang negara. Untuk gap risetnya sendiri yaitu karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap yield. Selain itu juga penelitian terdahulu masih belum secara spesifik untuk membahas periode 2021 sampai dengan 2025, di mana periode ini merupakan periode setelah pandemi COVID-19. Maka dari adanya fenomena keterkaitan dan gap riset yang ada, saya melakukan penelitian ini dengan difokuskan pada analisis pengaruh suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun. Urgensinya yaitu adanya pentingnya yield surat utang negara tenor 10 tahun sebagai benchmark pasar obligasi yang tidak hanya berpengaruh terhadap pembiayaan pemerintah, namun hal ini juga menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, rumusan masalah yang diajukan yaitu yang pertama, apakah suku bunga domestik berpengaruh terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun, lalu ada apakah inflasi berpengaruh atau terkait nilai tukar juga berpengaruh, dan yang keempat yaitu apakah suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun. Lalu untuk tujuannya yaitu menganalisis variabel tiga tadi untuk pengaruhnya terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun di Indonesia. Lalu manfaatnya yaitu ada dua, secara teoritis dan praktis, di mana teoritis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu keuangan dan kontribusi pasar modal yang memberikan bukti empiris pengaruh BI rate, inflasi, dan nilai tukar terhadap yield surat utang negara. Nah, untuk manfaat praktisnya yaitu untuk pemerintah dan Bank Indonesia yang pertama yaitu sebagai referensi dalam perumusan kebijakan moneter dan pengelolaan utang negara, lalu untuk investor sendiri membantu pengambilan keputusan investasi di pasar obligasi, dan untuk akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
Lalu untuk batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka batasan penelitian yaitu ada 6, di mana penelitian ini hanya membahas pengaruh variabel makroekonomi yang terdiri dari 3 variabel yang saya sebutkan sebelumnya terhadap yield surat utang negara. Lalu untuk variabel suku bunga domestik yang dipakai yaitu data BI rate yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Untuk variabel inflasi yang digunakan adalah data inflasi bulanan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu untuk variabel nilai tukar sendiri menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk variabel dependennya sendiri yaitu yield surat utang negara tenor 10 tahun yang diperoleh dari web resmi Investing Indonesia sebagai sumber terkait pasar obligasi pemerintah di Indonesia. Lalu untuk data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder berbentuk time series bulanan selama periode penelitian yaitu Januari 2021 sampai dengan Desember 2025. Lalu teori yang saya gunakan yaitu ada 5. Yang pertama bond pricing theory, risk and return theory, Fisher effect theory, interest rate theory, exchange rate theory, di mana bond pricing theory ini menjelaskan bahwa harga obligasi dan yield memiliki hubungan yang berlawanan arah, di mana ketika harga obligasi meningkat maka yield akan menurun, sedangkan ketika harga obligasi menurun maka yield akan meningkat. Lalu yang kedua yaitu Fisher effect theory, di mana yield nominal mencerminkan suku bunga real ditambah ekspektasi inflasi. Jadi untuk teori ini lebih fokus ke terkait inflasinya, lalu untuk risk and return theory yaitu menjelaskan terkait tingkat pengembalian suatu investasi di mana high risk, high return. Lalu untuk interest rate teori sendiri membahas tentang tingkat suku bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi aktivitas investasi dan pasar keuangan. Nah, untuk dalam pasar obligasi ini, perubahan suku bunga ini memiliki hubungan negatif dengan harga obligasi dan hubungan positif dengan yield obligasi. Ketika suku bunga naik, maka yield obligasi akan naik. Lalu yang kelima yaitu exchange rate theory terkait perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keputusan investasi di pasar keuangan. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masing variabel yang saya gunakan, variabel independennya. Untuk suku bunga domestik sendiri yaitu suku bunga acuan yang diterapkan BI sebagai instrumen kebijakan moneter, lalu untuk inflasi yaitu merupakan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang diukur melalui perubahan indeks harga konsumen atau IHK secara tahunan. Yang ketiga yaitu ada nilai tukar rupiah, di mana nilai tukar rupiah yang digunakan adalah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang diterbitkan Bank Indonesia. Berikut juga ada pun rumus yang digunakan dalam penghitungan 3 variabel tersebut. Lalu untuk selanjutnya itu variabel dependen yaitu obligasi pemerintah. Nah, pada bagian ini ditunjukkan bahwa SBN sendiri terbagi atas SBSN dan SUN. SUN adalah surat utang negara, lalu SBSN yaitu surat berharga syariah negara. SUN sendiri dibagi atas obligasi negara dan SPN yang yaitu SPN sendiri kurang dari 1 tahun, sedangkan obligasi negara biasanya lebih dari 1 tahun. Yang saya bahas dalam penelitian ini adalah terkait SUN obligasi negara dengan kupon fixed rate atau FR reguler. Karakteristiknya sendiri diterbitkan oleh pemerintah RI memiliki jangka waktu tertentu, membayar kupon bunga secara periodik, dijamin oleh negara, diperdagangkan di pasar sekunder, lalu menjadi benchmark suku bunga pasar. Nah, surat utang negara ini kenapa sih kita menggunakan yang tenor 10 tahun karena benchmark universal yang digunakan secara global untuk mengukur risiko kredit negara dan ekspektasi ekonomi jangka panjang, lalu mencerminkan ekspektasi pasar terhadap inflasi, lalu menjadi referensi pricing bagi obligasi korporasi, kredit perbankan, dan instrumen keuangan lainnya, lalu ada likuiditas tinggi di pasar sekunder sehingga mencerminkan sentimen pasar secara real time. Nah, yield obligasi sendiri merupakan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh investor dari kepemilikan obligasi yang berdasarkan harga pasar yang berlaku. Sedangkan yield sendiri digunakan untuk menggambarkan besarnya return yang diterima investor selama memegang obligasi hingga jatuh tempo. Nah, ini adalah data terkait rentang yield 2021 sampai dengan 2025 yaitu kisaran 6,08% sampai dengan 7,54% yang menunjukkan adanya fluktuasi dari yield sendiri. Lalu untuk seri benchmark yang diterbitkan adalah ada FR0091, FR096, FR100, FR103, dan FR108. Ya, berikut adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam sebagai dasar referensi. Berikut adalah kerangka konseptualnya, yaitu menjelaskan terkait hubungan antar variabel. Dari penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang saya bikin,
Maka hipotesis yang diajukan adalah H1, suku bunga domestik berpengaruh positif terhadap yield surat utang negara. H2-nya, hipotesis kedua yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap yield surat utang negara. Yang ketiga yaitu nilai tukar berpengaruh positif terhadap yield surat utang negara. Yang keempat, hipotesisnya adalah suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun. Lalu untuk kerangka penelitiannya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Model penelitiannya adalah seperti bagan yang saya tampilkan. Lalu untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksploratori, yaitu menjelaskan sebab akibat. Lalu untuk populasi dan sampel yang saya gunakan yaitu sampel berjumlah 60 yang diambil dari populasi seluruh data time series variabel X1, X2, dan Y. Lalu untuk teknik pengambilan datanya yaitu adalah metode dokumentasi dan dengan studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis data yang saya gunakan adalah metode regresi linear berganda time series. Untuk objek dan subjek penelitiannya, variable dependent sebagai objek adalah yield surat utang negara tenor 10 tahun. Lalu untuk variabel independennya suku bunga domestik, inflasi, nilai tukar. Lalu untuk subjeknya adalah surat utang negara sendiri tenor 10 tahun. Nah, berikut hasil eh, di bab 4, yaitu yang pertama ada gambaran umum. Surat utang negara ini diterbitkan oleh DJBPR sebagai penerbit resmi dari pemerintah. Lalu untuk jenis seri FR yang menjadi bahasan utama pada pada obligasi ini adalah ada 5, yaitu sebagai salah satu bentuk produknya beserta jatuh tempo dan tahun terbitnya. Untuk hasil penelitiannya yaitu eh, yang pertama saya lakukan adalah uji statistik deskriptif di mana menunjukkan nilai maksimum, minimum, standar deviasi dari masing-masing variabel di mana di Y-nya itu menghasilkan standar deviasi sebesar 0,003417 yang mengindikasikan bahwa pergerakan yield surat utang negara tahun 10 tahun relatif stabil dengan tingkat penyebaran data yang tidak terlalu tinggi dari nilai-nilai rata-ratanya. Lalu pada pengujian selanjutnya yaitu dilakukan uji stasionaritas, di mana dari 4 variabel yang digunakan itu ternyata tidak stasioner atau belum stasioner sehingga diperlukan diperlukan pengujian eh, lebih lanjut yaitu pengujian tingkat first difference yang menghasilkan pada order 1 seluruh variabel stasioner. Lalu setelah itu dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjangnya dengan hasil tidak mengalami spurious regression, yaitu data dengan hasil stasioner, menguji stasioner residual hasil estimasi regresi jangka panjang. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa nilai statistik ADF residual sebesar minus 2,574 lebih kecil daripada nilai kritis pada taraf signifikansi 5%, yaitu minus 1,950. Nah, residual ini telah stasioner pada tingkat level, sehingga seluruh variabel memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang atau terkointegrasi. Lalu di berikutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, multikolinearitas, lalu ada uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dari 4 uji ini, yang mana satu kesatuan, namun eh, pada uji autokorelasinya terjadi autokorelasi positif sehingga pada pengujian berikutnya di regresi linear berganda saya gunakan dengan pendekatan robust standard error agar hasil estimasi tetap valid. Nah, berikut hasil dari analisis regresi linear bergandanya yang menghasilkan persamaan YT sama dengan 0,531091 plus 0,014329 plus 0,097158 plus 6,73 X 10 pangkat min 7 X 3 plus ET. Untuk koefisien determinasinya yaitu menghasilkan 19%, 19,01%, yang berarti bahwa 80,99% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nah, secara simultan atau berdasarkan hipotesis yang saya ajukan yaitu H4. H4 ini diterima dengan nilai probabilitas F-nya 0,0016 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga variabel suku bunga domestik, inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap biaya surat utang negara. Lalu untuk uji parsial uji T-nya berdasarkan tiap variabel yaitu H1 ditolak, untuk H2-nya diterima, yaitu inflasi, untuk H3-nya ditolak. Lalu untuk pembahasannya sendiri, pada hipotesis pertama,
yaitu pengaruh suku bunga domestik berpengaruh positif terhadap yield surat utang negara. Di sini H1 ditolak dengan hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan. Di H2 ini diterima, yaitu hasilnya adalah pengaruh inflasi terhadap yield surat tenor 10 tahun, yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield surat utang negara. Temuan ini juga menunjukkan bahwa inflasi merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pergerakan yield surat utang negara. Hasil tersebut juga sejalan dengan Fisher Effect yang menyatakan bahwa kenaikan inflasi akan menurunkan nilai real pengembalian investasi sehingga investor menuntut tingkat imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, untuk H3 yaitu pengaruh nilai tukar terhadap yield, H3 ini ditolak dengan hasil yaitu berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap yield. Untuk pengaruh secara simultan, H4 yaitu diterima, hasilnya adalah menunjukkan bahwa suku bunga domestik, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap yield surat utang negara tenor 10 tahun. Temuan ini yaitu menunjukkan bahwa pergerakan yield surat utang negara tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi secara keseluruhan. Nah, implikasinya yaitu pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas makroekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar obligasi. Kesimpulannya yaitu suku bunga domestik memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap yield surat utang negara. Yang kedua yaitu inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield surat utang negara yang menunjukkan bahwa peningkatan inflasi mendorong investor untuk meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi guna mempertahankan nilai real investasinya. Lalu untuk yang kesimpulan ketiga yaitu nilai tukar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap yield surat utang negara. Lalu yang keempat yaitu suku bunga domestik, inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap yield surat utang negara yang menunjukkan bahwa pergerakan yield ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu indikator ekonomi makro, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor ekonomi yang berinteraksi. Saran yang pertama yaitu untuk bagi pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas inflasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Karena inflasi sendiri terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap yield surat utang negara. Yang kedua yaitu bagi investor disarankan untuk lebih memperhatikan perkembangan inflasi sebagai indikator utama dalam memprediksi pergerakan yield surat utang negara. Selain itu, kondisi makroekonomi secara keseluruhan termasuk suku bunga dan nilai tukar perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi obligasi pemerintah. Lalu untuk bagi peneliti selanjutnya yaitu disarankan menambahkan variabel makroekonomi lain seperti pertumbuhan ekonomi, Federal Funds Rate atau eh, suku bunga untuk internasionalnya atau risiko global serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif agar mampu menjelaskan pergerakan yield surat utang negara secara lebih mendalam. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.